Halo teman-teman dapur Mams ini, kita ketemu lagi. Hari ini sesuai judul yang sudah teman-teman lihat, kita akan membuat pizza rumahan sebagai cemilan untuk kita di rumah. Selain untuk cemilan keluarga, ini juga bisa dijadikan ide jualan kita. Dan kita akan langsung masuk ke resep dan cara buat. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe ya. Like, comment, share, dan subscribe-nya ditunggu. Untuk bahan-bahannya, terigu 200 gram protein tinggi, 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok makan minyak sayur, kemudian 1 sendok makan gula pasir, seperempat sendok teh garam atau garam secukupnya. Kemudian ada 130 ml air hangat atau suam-suam kukuh dengan 1 sendok teh ragi atau vermipan. Nah, untuk langkah awal kita akan mengaktifkan dulu ragi air panas atau air hangat dengan 1 sendok makan gula pasir. Ini awalnya ya teman-teman, kita akan membuat raginya. Kita akan mengecek raginya masih aktif atau tidak, atau masih bagus atau tidak. Di sini ada 130 ml air hangat ya. Kemudian saya udah tambahin dengan 1 sendok makan gula pasir. Di sini gula pasir dengan air saya aduk lebih dulu sampai gulanya udah benar-benar larut. Kemudian saya akan tambahkan dengan 1 sendok teh ragi atau vermipan. Setelah ragi atau vermipan ini masuk, kita akan diamkan selama 8-10 menit dan kita akan melihat reaksinya apakah ragi tersebut benar-benar aktif atau masih bagus untuk bisa kita pakai. Sambil kita nunggu raginya 8-10 menit di wadah yang bersih, saya masukkan tepung terigu dan susu bubuk. Kemudian saya campur merata dulu. Ini akan kita tambahkan dengan ragi apabila raginya aktif ya, raginya bagus. Kita aduk rata aja. Oke, ini raginya setelah 8 menit dan dia sudah berbusa ya, dia kelihatan berbusa. Dan ini menandakan raginya masih aktif. Kemudian kita campurkan raginya ke dalam adonan tepung terigu, susu bubuk, dan kita aduk dengan spatula dulu sebentar. Ini saya akan lanjut dari spatula, saya ngulenin dengan manual pakai tangan. Ini tangannya udah bersih ya. Kemudian saya akan ulenin sampai benar-benar semuanya kecampur rata. Jadi ini nggak perlu sampai kayak mau buatin donat ya. Ini kecampur aja. Oke, setelah teman-teman lihat adonannya udah tercampur, kemudian teman-teman bisa campur dengan 1 sendok makan minyak sayur. Diolenin juga sebentar, kemudian kita tambahin seperempat sendok teh garam. Kita ulenin lagi secara manual pakai tangan aja sampai benar-benar tercampur rata. Yang penting semuanya bisa menyatu. Dari biangnya tadi dengan tepung-tepungan tadi udah tercampur rata aja. Setelah semua bahan tercampur, kemudian kita bulatkan dan kita akan diamkan selama 30 menit ditutup dengan plastik atau serbet. Ya teman-teman, sambil kita menunggu 30 menit adonan pizzanya mengembang 2 kali lipat dari adonan awal, kita siapkan topping. Di sini saya pakai topping paprika. Kalau teman-teman gak punya paprika, teman-teman bisa ganti dengan lombok besar warna merah atau warna hijau. Kemudian saya pakai bawang bombay. Bawang bombay ini kayaknya memang wajib ada ya, karena dia punya aroma khasnya. Terus saya pakai saus bolognese. Kalau teman-teman gak punya saus bolognese, bisa pakai saus tomat atau saus cabai. Kemudian saya pakai sosis. Saya pakai juga keju mozzarella. Di sini juga saya ada pakai irisan tipis dari daging sapi, tapi daging sapinya ini udah saya panasin di teflon dengan
setengah matang dengan mentega ya. Jadi dia udah masak, udah matang setengah, udah nggak mentah ya. Waktu kita masukin dengan di sebagai topping pizza nggak mentah, udah matang setengah. Nah untuk topping ini udah sesuai selera masing-masing, nggak perlu sama seperti saya. Teman-teman bisa pakai topping yang lain, misalnya pakai jamur kancing, pakai daging ayam, terus mungkin juga bisa pakai jagung. Nah di sini juga saya ada tambahan pakai corned beef. Mungkin saya ada pakai tambahan juga keju craft slice ya sebagai hiasan gitu aja lah. Itu tergantung selera ya kalau untuk topping. Oh ya teman-teman, tadi waktu dia udah mengembang saya rolling, itu saya nggak sempat video, jadi ini udah saya langsung taruh di dalam pan pizza. Dan ini saya pakai topping sampingnya, yaitu toppingnya di dalamnya itu ada sosis. Jadi waktu kita giling atau rolling itu adonan, kita pas taruh di pan tempat pizza itu dikasih lebih pinggir-pinggirnya. Jadi pas kita buat topping, taruh sosis atau taruh keju di samping-samping loyang pizza, ujung-ujung yang kelebihan itu bisa kita tutupi dan kemudian kita akan tekan-tekan biar adonan topping pizzanya ini tidak akan keluar saat kita panggang. Jadi kita tekan, kita tutupi yang rapat ya. Setelah adonan pinggirannya topping itu udah kita tutup rapat, kemudian kita akan lobangin bagian tengahnya ini pakai garpu. Ini agar saat kita manggang nanti tidak bergelembung naik. Dan ini udah siap untuk kita masukkan topping. Oke teman-teman, ini saya udah mulai masukkan semua topping. Saya pakai sausnya lebih dulu, saya ratakan ke semua, ke bagian tengah. Kemudian saya mulai atur semua topping yang tadi teman-teman sudah lihat yang saya akan pakai. Nah setelah topping semua full kepake, ini adonan ini akan saya diamkan lagi selama 15 sampai 20 menit. Saya tutup lagi dengan serbet bersih ya. Dan selama proses 15 sampai 20 menit itu kesempatan untuk kita panasin oven. Jadi oven yang akan kita pakai itu 200 derajat Celcius pakai api atas bawah selama 20 sampai 25 menit. Oke teman-teman, ini toppingnya udah beres. Kita akan diamkan 15 sampai 20 menit dan oven dipanaskan 200 derajat Celcius ya. Setelah 15 menit saya diamkan lagi. Sekarang waktunya untuk masuk di oven. Ovennya udah panas 200 derajat Celcius. Kita akan panggang di rak tengah 25 menit api atas bawah, 5 menit pakai api atas untuk mendapatkan warna yang bagus di bagian atasnya. Jadi total 30 menit waktu oven saya. Oke teman-teman, setelah 30 menit, 20 menit api atas bawah, 5 menit terakhir api atas, pizza rumahan kita udah siap. Cocok untuk cemilan dan ide jualan kita. Dicoba ya. Oke teman-teman, kita langsung eksekusi aja. Saya juga penasaran pengen tahu rasanya. Dan sekian dulu resep dari saya, pizza rumahan. Ya bisa dijadikan sebagai cemilan keluarga ataupun sebagai ide jualan kita. Dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di resep selanjutnya. Selamat mencoba, jangan lupa di subscribe dan have a nice day. Bye-bye.